Shalom semua, warga kerajaan Allah, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya kita akan menyambut firman ini dengan sukacita karena Sang Terang, Sang Raja itu telah lahir ke dunia dan telah lahir dalam hidup kita. Jadi judul yang saya sampaikan yang sudah tertera di layar adalah Terang Hidup atau The Light of Life. Ini sambungan dari apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Saya berharap saudara masih ingat tentang apa yang disampaikan minggu lalu. Saya juga berbicara tentang terang, tentang cahaya Kristus dalam hidup kita. Sore hari ini saya akan kembali lebih dalam membahas hal ini sebelum kita masuk minggu depan ke hari yang kita tunggu-tunggu. Kita akan merayakan hari Natal di minggu depan. Nah, sebelumnya saudara tentu sudah membaca, sudah coba merenungkan ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh petugas, dan saya berharap kita kembali membaca ayat-ayat ini secara personal, secara pribadi, tidak hanya waktu dibacakan di gereja saja atau dibacakan oleh petugas. Saya berharap kembali ada waktu nanti malam sebelum kita tidur, atau besok pagi, atau di waktu-waktu saat saudara baca kembali firman-firman yang sudah disampaikan. Karena saya percaya Roh Kudus itu tidak terbatas, dia bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin saudara bisa dengar hari ini berbeda dengan selanjutnya, ada pewahyuan-pewahyuan baru buat saudara ya. Karena firman Tuhan itu hidup. Dia nggak hanya dapat dilihat dari satu sisi, tapi bisa dilihat dari segala sisi. Menyenangkan kalau memang kita membahas atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Matius 5 ayat, kita fokus pada satu ayat yang akan membawa kita lebih dalam lagi tentang terang ini, hidup terang hidup, the light of life. Ayat 16, Matius 5 ayat 16, saya bacakan buat saudara. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi apa yang ada di bumi ini akan berisi dua unsur sebenarnya, kalau kita lihat di ayat ini. Yaitu orang yang melakukan perbuatan baik, yang akhirnya menjadi pujian dan kemuliaan buat Bapa di sorga. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, kehendak Allah adalah kita berbuat baik, kita berbuat apa yang telah Yesus ajarkan, agar Bapa dipermuliakan di sorga. Itu aja, berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kehendak Tuhan yang sudah ditaruh dalam hidup kita, agar apa? Bapa dipermuliakan. Nah, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang. Masalahnya ada di sini Bapak Ibu. Masalahnya ada bagaimana terang itu bisa bercahaya di hadapan orang. Nah, Matius 5, 14-16, mungkin ayat yang sering kita baca berulang-ulang, mungkin udah ratusan kali kita baca, atau mungkin yang sering baca firman bisa ribuan mungkin. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hal ini sering disampaikan di Natal, di ayat-ayat Bible Study, dan lain sebagainya. Cuman saya mau bawa saudara ke ayat 15. Ayat 14 mungkin saudara sudah sering baca. Coba kita baca ayat 15. Ayat ini mungkin jarang direnungkan, karena orang lebih fokus kepada terang dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, ayat 15 sebenarnya ayat yang menjelaskan ayat 14 ini. Begini bunyinya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Kita bisa bicara kita terang dunia. Tetapi ada satu peristiwa di mana terang itu bisa hilang. Terang itu bisa tidak terlihat, terang itu bisa tertutup. Nah, kalau kita baca Matius 5 ayat 15 ini, saudara mungkin juga bisa baca di Markus 4 ayat 21. Bunyinya hampir sama. Ya, karena ini Injil-Injil sinoptik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa melihat satu cerita dari sisi yang berbeda. Cuman bunyinya hampir sama. Matius 5 dibilangnya orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau saudara baca Markus 4 ayat 21, di situ juga jelaskan. Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Nah,
Saya mau bawa saudara fokus kepada 3 hal di sini. Yang pertama, membawa pelita. Apa arti membawa pelita di ayat-ayat ini? Membawa pelita adalah seperti orang yang membawa terang. Artinya apa? Orang yang sudah menerima kerajaan Allah, itu artinya. Waktu kita dibilang di ayat ini orang yang membawa terang, orang yang menyalakan pelita, atau orang yang membawa pelita, adalah orang-orang yang sudah membawa terang itu. Terang yang sudah datang ke dalam dunia. Siapa itu? Yesus, Sang Raja. Atau kita bisa bilang Yesus datang ke bumi ini membawa kerajaan Allah. Nah, itulah orang yang sudah menerima kerajaan Allah, kita semua. Kita adalah orang yang sedang membawa pelita. Tetapi selanjutnya kalau kita baca terus, dibilang di sana orang yang lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu ada selanjutnya dijelaskan dan kata lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi dia sudah bawa pelita, tetapi setelah itu dia meletakkannya di bawah gantang. Gantang kalau dalam bahasa Inggris itu seperti alat ukur yang besar, yang bisa alat timbang lah ya. Alat timbang itu bisa kalau kita balikan itu bisa menutupi pelita itu, bisa menutupi sinar itu, bisa menutupi lilin itu. Kalau kita bilang itu lilin ya, kita tutupi ya tidak terlihat lagi cahayanya. Atau ditaruh di bawah tempat tidur. Kalau saudara nyalakan lilin atau nyalakan salah satu alat penerang terus ditaruh di bawah tempat tidur atau ditutup dengan tutup yang besar, terangnya sudah tidak bercahaya, terangnya sudah tidak bisa dilihat oleh orang lain. Artinya apa ayat ini? Artinya ini, orang ini yang tadinya sudah membawa pelita, dia tidak hidup dalam kerajaan Allah. Dia tidak bertumbuh dalam kerajaan Allah. Mungkin tidak. Mungkin nggak orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah terima terang, tapi tidak hidup dalam kerajaan Allah. Tidak bertumbuh dalam kerajaan Allah. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Banyak orang yang sudah terima Yesus, tapi hidupnya nggak seperti Yesus. Banyak orang yang bilang dia sudah terima kerajaan Allah, tapi nggak hidup dalam kerajaan Allah. Tapi nggak bertumbuh dalam kerajaan Allah. Dan itu sangat banyak. Akhirnya orang-orang di luar sana melihat ya kehidupan orang gereja, kehidupan orang yang dibilang dia beragama Kristen, atau dia orang yang cinta Yesus, dia berpikir, oh apa bedanya hidup kalian dengan hidup orang dunia? Korupsi-korupsi juga, swearing juga, marah-marah, pukul-pukul orang sama juga dengan yang lain. Kita masih addiction dengan drugs atau hal-hal yang lain, mabuk-mabukan atau berjudi dan lain sebagainya. Apa bedanya? Itu tadi yang dibilang, dia sudah punya kerajaan Allah, dia sudah punya pelita, tapi ditaruh di bawah gantang atau ditaruh di bawah tempat tidur. Ini artinya. Ini arti yang harus kita renungkan sama-sama. Kita tahu kamu terang dunia, tapi ayat 15 mengajar kita sesuatu yang baru sore hari ini. Nah, ayat selanjutnya dibilang seperti ini. Ya. Yang tadi dibilang menaruh, jadi melainkan di atas kaki Dian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga ia menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Kaki Dian itu artinya tempat lilin pada zaman itu ya. Di zaman itu ada yang tempat lilin, kalau saudara pergi ke, lihat gambar-gambar tempat lilin itu yang ada 7 lilin itu, tempat lilin yang besar yang ada di, kalau saudara masuk ke gereja, ke tempat ibadah orang-orang Yahudi ada gambarnya ya, seperti kaki Dian gitu. Ada 7 lilin di atasnya. Itu dibilang kaki Dian. Nah, harus ditaruh di tempat lilin itu. Itu artinya apa? Itu adanya orang yang hidup bertumbuh dalam kerajaan Allah. Bukan tadi seperti yang taruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Ini orang-orang yang sudah terima kerajaan Allah, dia hidup juga dalam kerajaan Allah itu. Karena apa? Karena kerajaan Allah harus dinyatakan. Kerajaan Allah harus disingkapkan. Nah, inilah yang menjadi arti Natal sebenarnya. Natal harus dinyatakan, harus disingkapkan arti kebenarannya. Natal bukan soal pohon Natal. Natal bukan soal siapa di Indonesia yang kita bilang Sinterklas berbaju merah gendut itu dan punya jenggot putih yang panjang.
Kadang-kadang kita bawa ke gereja biar semua orang senang, tapi akhirnya kita kehilangan makna sebenarnya. Natal bukan kita datang ke mall-mall melihat yang dihias-hias itu. Natal bukannya kita pergi ke Federation Square melihat indahnya hiasan Natal, kita berfoto, dan kita berpikir ini Natal, bukan itu. Kita bisa melakukan itu, enggak salah Bapak Ibu. Asal kita jangan sampai kehilangan makna yang sebenarnya. Natal bukannya pesta makan-makan. Natal bukannya hanya holiday season buat kita bisa pergi kemana-mana. Natal yang sebenarnya adalah kerajaan Allah harus dinyatakan. Yesus Sang Terang itu harus dinyatakan. Kita rayakan setiap tahun. Kita mungkin bisa khotbahkan ini setiap tahun, tapi yang sebenarnya betul. Jangan sampai kita kehilangan arti Natal yang sebenarnya. Kalaupun sampai nggak ada pesta, kalaupun sampai nggak ada holiday season, kalaupun sampai nggak ada pohon Natal, arti Natal tidak akan pernah berubah. Terang itu sudah datang. Kerajaan Allah sudah datang. Yesus datang supaya yang percaya jangan tinggal dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Maknanya itu sangat dalam, Bapak Ibu. Maknanya sangat dalam, dibilang bahwa Natal itu supaya orang jangan tinggal dalam kegelapan lagi. Tapi bumi ini masih gelap. Dunia ini masih gelap. Yesus masih seperti tidak terlihat di saat-saat Natal. Yang terlihat malah yang si bapak-bapak gendut itu yang ada di mal-mal itu. Orang melihat itu Natal yang sebenarnya. Kalau ada Sinterklas itu seperti Natal sepertinya hidup. Kita lupa siapa Yesus. Mari kita lihat tentang perumpamaan Yesus yang dia sampaikan pribadi tentang terang lagi. Kita lebih dalam lagi masuk ya. Kalau saudara mau baca di Markus 4, dibilang di sana begini. Menariknya waktu dia setelah Yesus bicara tentang terang yang di bawah pelita lalu ditaruh di bawah gantang dan lain sebagainya. Lalu ada kata ini di Markus 4 ayat 23. Ini kata yang menarik Bapak Ibu ya. Dibilang seperti ini. Yesus bilang seperti ini, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini perkataan sepertinya biasa, tapi kalau saudara renungkan cukup aneh. Saya ulangi. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang, siapa yang punya telinga di tempat ini, tolong angkat tangan. Oke. Tapi kenapa Yesus bilang, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berarti ada banyak orang yang punya telinga tidak mendengar. Betul gak? Artinya begitu kan? Kenapa Yesus harus katakan dengan jelas, barang siapa yang punya telinga tolong dengar. Seperti sore ini saya bilang, barang siapa semua yang punya telinga sore ini tolong dengar. Kan sepertinya aneh, tapi ini aneh tapi ini nyata. Ini Yesus sampaikan, saya pikir wow, berarti banyak orang punya telinga nggak dengar. Mereka cuman ikut ibadah, join ke online service hanya cuman mau agar, saya udah ibadah, saya udah dengar firman Tuhan, udah cukup. Entah saya lakukan, entah enggak, terserah. Yang penting saya udah ibadah, saya senang. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita mau masuk ke dalam satu ibadah gereja, cuman apa? Cuman ritual, tapi nggak ada yang masuk ke dalam telinga. Bahkan kalau ditanya ayatnya lagi, udah lupa. Ditanya lagi apa yang pendeta sampaikan, udah lupa. Cuman ingat, saya sudah gereja. Dibilang kita punya telinga, tapi kita nggak mendengar. Lalu setelah itu, perkataan Yesus lebih tajam, lebih dalam lagi. Dia bilang seperti ini, ayat 24. Dia berkata lagi, camkan apa yang kamu dengar. Bayangkan, udah bilang telinga, sekarang diulangin lagi, camkan apa yang kamu dengar. Keras, cukup keras. Lalu dia bilang seperti ini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara baca ini. Saya berharap, saya mohon saudara baca ini lagi. Ingat, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Kalau kita punya telinga, apalagi kita punya 2 telinga, nggak 1. Baca ayat ini. Ini ayat yang sangat bagus. Nah, apa arti ayat ini? Apa arti camkan apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa artinya itu? Artinya seperti ini Bapak Ibu. Seberapa besar kita ingin mengerti, mencari arti kehidupan dalam kerajaan Allah,
sebesar itu juga Tuhan akan singkapkan dalam hidup kita. Kalau kita punya kemauan untuk mengerti, mencari, menikmati kerajaan Allah, menikmati Yesus dan semua kehendaknya, dan semua perkataannya, dan semua firman-Nya, dan apa semua yang ada dalam diri Yesus, itu akan Tuhan singkapkan kepada kita. Siapa yang mau bertumbuh dalam kerajaan Allah, siapa yang mau punya niat, punya tingkah laku, punya keinginan, dan terus melakukannya dengan nyata, Tuhan akan buka lagi pewahyuannya, Tuhan akan buka lagi berkat-Nya, Tuhan akan buka lagi semua saluran-saluran berkat, saluran-saluran pengertian, saluran-saluran kepintaran, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan untuk kita mengerti. Asal kita mau, asal kita cari, asal kita berusaha, asal kita mau. Ya, Tuhan akan ungkapkan itu. Makanya ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan seberapa besar kita mengukur sekarang kerajaan Allah buat kita. Kalau kerajaan Allah kita ukur hanya untuk ritual saja, biar kita senang, kita sudah beribadah, ya saudara segini aja dapatnya. Tapi kalau saudara mau, baca Alkitab lagi, lebih deh, renungkan lagi, diungkapkan segini, segini. Dibilang kan, akan ditambahkan lagi kepadamu. Makanya saya senang untuk orang yang semangat gitu, kalau ada, kalau disuruh, oke, kita baca Alkitab, yuk kita sama-sama gali Alkitab. Contohnya mungkin orang yang 12 tadi bisa kasih kesaksian. Kita bisa lihat kehidupan Pak Edi. Mungkin sebelumnya Pak Edi baca Alkitab sehari sekali. Mungkin sekarang Pak Edi baca Alkitab 24 jam. Misalnya setelah ikut Bible Study. Jadi dia nggak pernah tidur, baca Alkitab terus gitu kan. Nah, kita bisa lihat orang yang sudah berubah karena dia cinta firman, karena dia mengerti firman. Kenapa orang-orang yang Bible Study sekarang agak terbuka pikirannya? Bukan karena yang ngajar loh. Bukan karena kita pintar ngajar, bukan karena orang yang dalamnya orang pintar, bukan. Karena apa? Karena Yesus ungkapkan sesuatu buat mereka. Karena Tuhan membuka pikiran mereka. Oh, ternyata after step 1, 2, 3, begini tuh arti Alkitab. Karena apa? Kita mau. Kita ada keinginan, kita berkorban, udah deh. Kan waktu itu bisa kita buat tidur. Mungkin waktu malam itu kita bisa buat nonton film Netflix. Tapi kita singkirkan itu, saya mau belajar khusus firman. Nggak apa-apa deh, saya nggak nonton. Yang penting saya dapat sesuatu. Biar nanti waktu saya baca Alkitab, saya ngerti. Karena apa? Bukan karena kita pintar, Bapak Ibu. Tapi karena ada Roh Kudus. Kita ditambahkan lagi. Ditambahkan hikmat lagi. Oke? Nah, saya berharap mungkin tahun depan kita ketemu waktu yang pas, biar semuanya bisa ikut. Bukan biar rame, bukan. Biar kita semua dibukakan lagi pewahyuannya. Biar kita senang, Yesus bicara ini buat saya. Yesus bicara ini loh, kamu harus begini. Ada orang yang bisa berbuat lagi, ada orang yang bisa melayani lagi, ada orang di Brunswick yang semangat lagi melayani Tuhan. Karena apa? Karena mereka disingkapkan hal-hal baik. Tuhan singkapkan hal-hal baru buat mereka. Nah, ayat 25 berkata seperti ini. Markus 4 tadi lanjut ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga daripadanya akan diambil daripadanya. Nah, apa artinya? Artinya begini, di dalam ayat ini Yesus mau menyatakan ada prinsip yang berlaku buat kita semua. Ya, kalau orang percaya terus-menerus mencari kebenaran, terus-menerus mencari kasih karunia yang Tuhan berikan, maka apa? Kalau dia terus mencari, ada pertumbuhan. Ya, ada pertumbuhan yang baik. Tapi kalau dia tidak mau mencari prinsip-prinsip yang benar dalam kerajaan, dia tidak mempunyai prinsipnya kan, karena dia nggak mau cari. Akhirnya apa? Diambil semuanya. Artinya apa? Terjadi kematian rohani, terjadi kemerosotan rohani tanpa dia sadari. Orang yang hidupnya hanya bergantung pada minggu dengar firman selesai. Minggu dengar firman Tuhan selesai, nggak ada keinginan lain. Akhirnya apa? Tanpa dia sadari, ada kemerosotan rohani, ada kemunduran rohani. Dia mulai, nah ini yang mau sampaikan ke saudara-saudara. Ada satu kata yang tiba-tiba muncul, murtad. Tahu ya kata murtad? Kita sering dengar lah di YouTube, murtadin, apalah segala macam. Nah, kata murtad itu berasal dari kemerosotan rohani. Karena apa? Dia udah mulai nggak percaya sama Tuhan lagi. Dia udah nggak mulai percaya
meragukan kuasa Tuhan, mengandalkan kekuasaan sendiri, udah nggak terlibat lagi sama persekutuan orang percaya, nggak mau kumpul-kumpul lagi, nggak mau saja kumpul-kumpul, nggak mau beribadah lah gitu ya. Nggak mau lagi kita bahas bersama-sama orang percaya saling menguatkan, dia nggak mau lagi terlibat di sana. Akhirnya apa? Kemunduran rohani. Akhirnya apa? Rohaninya kosong, rohaninya seperti kering gitu loh. Nggak ada yang bisa memuaskan dia. Nah itu yang saudara hati-hati. Tidak mempunyai, semuanya diambil. Mempunyai, ditambahkan. Ya. Nah itulah arti-arti dari apa yang Markus 4 yang sangat dalam yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Jadi yang harus kita teruskan saat-saat ini, yang terus kita ingat bahwa kehadiran Yesus membawa terang pada dunia. Ya. Karena Yesus adalah sang terang. Ingat, Natal sebenarnya Yesus itu sendiri. Apa yang Yesus bawa, kita harus mengerti dengan baik. Yesus membawa terang. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Ingat, kita merayakan Natal, jangan kita tinggal dalam kegelapan. Ingat, kita merayakan Natal, dunia ini harus lihat terang. Oke? Selama aku dalam dunia, Yesus bilang, aku terang dunia. Nah, Yesus juga bilang kepada kita, bukan Yesus saja yang terang. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, katakan kepada diri saudara masing-masing. Katakan dengan perkataan yang keras. Saya adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Ayo katakan, jangan malu-malu. Kita nggak satu gedung kok di kamar masing-masing kan. Nggak ada orang. Saya adalah terang dunia. Kenapa kita harus katakan? Biar kita mendengar. Biar kita tertrigger, oh ya saya tuh terang dunia. Bukan saya baru mau menjadi. Saya sudah menjadi terang dunia. Karena kita sudah menerima terang itu. Kita sudah menerima Yesus Sang Raja. Nah mentalitasnya kita sering mentalitas belum. Baru mau menjadi terang. Itu yang susah. Padahal Yesus katakan kamu sudah menjadi terang dunia. Mentalitas ini harus diganti. Kita ini sudah menjadi terang. Bukan mau menjadi terang. Sudah. Kamu sudah diberkati, kamu sudah kaya, kamu sudah menjadi terang, kamu sudah bahagia, kamu sudah punya Yesus, kamu sudah hidup. Kata sudah itu harus kita mengerti. Jangan, saya belum kaya Pak, saya belum sukses Pak, saya belum punya rumah di Turek Pak, saya belum punya pesawat jet pribadi Pak, saya belum ini. Enggak, saya sudah bahagia. Saya sudah kaya. Karena apa? Saya sudah di dalam Yesus. Saya sudah di dalam Yesus. Apa sih yang membuat Kristus tidak bercahaya? Kalau kita bicara terang, apa sih yang membuat Yesus tidak bercahaya? Yang pertama, karena kita suka tidur. Yang kedua, karena kita sudah mati. Cahaya nggak akan berterang kalau tidak dinyalakan. Itu yang artinya kita tidur. Tidak ada yang menyalakan cahaya. Yang kedua, kita sudah mati. Artinya apa? Tidak ada power lagi. Tidak ada listriknya lagi. Apa bahayanya kalau kita sudah tidur? Apalagi tidur rohani. Kita lihat kisah Simpson. Saudara tahu Simpson di Alkitab? Ada yang bilang Samson. Ada yang bilang Simpson. Nah, kalau saudara baca Hakim-Hakim 16, ya, Hakim-Hakim 16, di sana diceritakan, bisa baca seluruhnya, tapi di ayat 19 itu dinyatakan begini, Hakim-Hakim ya, di Hakim-Hakim 16, ayat 19 dinyatakan seperti ini, sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Kenapa Simpson bisa kalah? Karena waktu Simpson tidur di pangkuan Delila itu, lalu dipotong rambutnya. Saat kapan? Saat dia tidur. Waktu kita rohani kita tidur, kita menjadi lemah. Iblis gampang sekali potong kekuatan kita. Ya, ciri-ciri orang yang tidur kehilangan kepekaannya lagi terhadap sekitarnya. Kita nggak peka lagi. Rohani kita udah nggak peka lagi tentang firman Tuhan. Rohani kita udah nggak peka lagi tentang memberi, mengampuni, tidak menyimpan kepahitan. Kita nggak peka. Bahkan terhadap dosa di sekitar kita biasa aja. Waktu ada dosa kita nganggap, udah biasa di dunia. Artinya apa? Rohani kita udah mulai tertidur.
Iblis sudah potong semua kekuatan kita. Akhirnya pas ada bencana, pas ada masalah, kita kaget. Ada apa ini? Kok ada seperti ini? Kok terjadi seperti ini? Kok saya jatuh ke dalam dosa? Kok saya bisa khilaf dan lain sebagainya? Kok saya bisa membunuh orang? Kok perkataan saya bisa menyakiti orang? Padahal saya dulunya orang baik. Rohani kita tertidur. Lihat juga kisah Yunus. Mau lihat kisah Yunus? Lihat Yunus. Waktu nahkoda datang kepada Yunus, nahkoda bilang sama Yunus. Yunus waktu ada dia lari dari panggilan Tuhan, naik ke kapal. Lari dari panggilan Tuhan, lalu ya nahkoda bilang sama ke Yunus, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Yunus lari dari panggilan Tuhan, dia bisa tertidur di kapal, padahal waktu itu angin sedang bergelora. Dia nggak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita sekarang tidur, udah nggak peduli lah. Yang penting saya ada pekerjaan, yang penting saya ada gereja, yang penting saya nggak susah. Terserah dunia mau COVID, Omikron, apa Delta, nggak peduli, saya sehat. Kita udah nggak peduli lagi melihat orang yang susah dan lain sebagainya. Itu tidur rohani. Bagaimana dengan mati rohani? Kalau mati rohani, kita udah terikat dengan dosa. Kematian sudah ada di ujung. Rohani kita udah benar-benar tidak bisa kembali mengerti apa kehendak Tuhan. Yang kita lakukan hanya kehendak daging kita. Yang terakhir, yuk kita bangunkan rohani kita saat ini. Jangan tidur, jangan mati. Efesus 5 ayat 14 sampai 15. Kalau saudara mau catat silahkan, saya ulangi lagi. Efesus 5 ayat 14 sampai 15. Dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dibilang apa? Bangunlah dan bangkitlah. Tadi, bangunlah semua yang tidur rohaninya, bangunlah semua yang mati rohaninya. Kristus bercahaya atas kamu. Kristuslah bercahaya atas kamu. Sekarang kita perhatikan gimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Tahu nggak orang bebal itu apa? Kita kan bilang, kamu bebal kamu. Tahu nggak artinya bebal itu apa? Kita udah tahu yang benar, kita udah tahu mana yang baik, tapi kita nggak lakukan. Itu bebal. Udah dibilangin berkali-kali, tidak dilakukan. Itu bebal. Kita harus hidup seperti orang yang arif. Ya, bangkitlah, jadi teranglah yuk. Get off from our past. Itu udah menjadi history. Get out of our bed now. Wake up. Yuk kita bangun yuk. Jangan kita tertidur dalam Natal ini. Kita merasakan semua kayaknya gelap. Memang semua seperti terang, hiasannya bagus, tapi rohani kita gelap. Waktu keadaan gelap jangan tanya, kenapa ya gelap gitu. Tapi kalau gelap tanya, mana terangnya? That's the best. Karena apa? Kita cari terang waktu gelap. Bukan gelap, aduh kok gelap ya? Tidur lagi deh. Tambah enak kalau gelap tidur. No, bangun, bangkit jadi terang. Bercahaya, Yesuslah bercahaya. Yang tidur bangun, yang mati bangkit. Ini waktunya kita berterang. Kita menjadi terang yang menerangi dunia. Ya, sepanjang hidup kita dilahirkan untuk menjadi terang. Untuk membawa berita kerajaan Allah, the gospel, berita baik itu, bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Tuhan memberkati. Amin.